Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tustrook. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan nyore bareng bersama Luffy. Dan ini ada rombongan trekking ya teman-teman. Sepertinya mereka mau melakukan perjalanan jauh. Oke, di sore hari ini saya akan sedikit membahas bagaimana sih cara agar motor 2 tak saat perjalanan jauh maupun dekat tidak ngecim. Yang jelas ada beberapa cara. Yang menurut saya yang pertama itu pastikan pompa oli berjalan dengan normal. Walaupun kondisi pompa oli normal, saya rekomendasikan untuk teman-teman tetap dicampurkan ke tangki, walaupun sedikit saja campurannya tidak apa-apa. Dan saya juga merekomendasikan untuk teman-teman lebih baik itu langsung dicampur di tangki dengan perhitungan 1 liter itu 30 mili. Oke. Dan untuk yang kedua, pastikan jangan pelit untuk oli samping. Jadi rekan-rekan sudah beresiko ya memakai motor 2 tak. Jadi jangan pelit terhadap pemasukan oli sampingnya. Jika kondisi motor oli sampingnya diiritkan, itu bisa mengakibatkan ngejim ketika perjalanan jauh ataupun RPM tinggi. Untuk yang ketiga, jangan dipaksakan untuk motor digaspol terus ya teman-teman. Jadi jika teman-teman melakukan perjalanan jauh itu sekitar jarak 100 kilo, teman-teman harus sudah mengistirahatkan motor sejenak. Jadi jangan selalu dipaksakan untuk digaspol ya teman-teman. Mengingat untuk motor 2 tak ini motor lama, tidak seperti motor-motor zaman sekarang. Jadi teman-teman harus bisa mengondisikan terhadap suhu panas mesin motor itu. Untuk yang keempat, pastikan untuk kualitas oli samping tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin perjalanan jauh, mungkin bisa memakai oli samping yang Jaso FD ataupun Japso FC. Tapi kalau untuk motor saya sendiri, saya masih menggunakan Mesan OB. Walaupun asapnya tebal, tetapi masih rekomendasi untuk saya. Untuk yang kelima, teman-teman jangan sering melakukan engine brake saat perjalanan jauh. Jadi saat teman-teman melakukan perjalanan jauh, saat gas tinggi, jangan langsung diturunkan gasnya, tapi sedikit digeber-geber, karena mengingat untuk suplai piston dari motor 2 tak ini dari oli samping ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketika gas tinggi teman-teman langsung diturunkan gas, maka dalam kondisi motor panas dan pergerakan piston menjadi lebih panjang ataupun lebih kencang, itu ketika tidak ada suplai oli samping, itu maka akan terjadinya gencet. Untuk yang keenam, pastikan juga untuk teman-teman motor dalam kondisi normal, dan juga untuk pemakaian kipas di blok kiri motor, terus juga untuk kondisi pompa oli samping, serta spare part yang lainnya yang di bagian mesin. Walaupun motor kondisinya sehat, tetapi jika pompa olinya macet, itu walaupun rekan-rekan ataupun teman-teman memakai oli samping yang paling bagus kalian, itu maka akan tetap terjadinya ngejim ataupun ceket piston. Untuk motor saya sendiri, untuk si Luffy ini, motor saya untuk kondisi pompa oli sampingnya itu tidak saya aktifkan. Jadi saya lebih suka
memakai oli samping langsung dicampurkan ke tangki langsung. Walaupun setiap ke pom bensin itu sedikit ribet, tetapi sejauh ini saya memakai motor UV saya, motor Evan ZR saya itu tidak ada kendala ngejim. Jadi langsung saya campurkan saja, perhitungan 1 liter itu 30 ml langsung saya tuangkan. Dan saat pencampuran oli samping itu sebelum teman-teman mengisi di pom bensin itu kita beri terlebih dahulu oli sampingnya, baru kita mengisi ke pom. Jadi supaya pencampurannya lebih sempurna. Jika teman-teman mengisi bensin terlebih dahulu baru masukkan oli sampingnya, itu untuk pencampurannya tidak maksimal. Dan pastikan tadi untuk engine brake motor, karena mengingat ini motor 2 tak, jadi ketika engine brake atau gas turun secara dadakan itu bisa menyebabkan motor menjadi ngejim. Ya, di sore hari ini sangat padat sekali untuk kendaraan. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar, masukkan kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan motor 2 tak rawan ngejim. Karena mengingat perbandingan motor 2 tak dan 4 tak, ini untuk motor 2 tak lebih rawan untuk kondisi ngejim di piston. Jika motor 4 tak itu nyawanya di oli mesin, kalau untuk motor 2 tak ini nyawanya itu di oli sampingnya. Walaupun oli mesin motor 2 tak tidak diganti 3 bulan sampai 6 bulan, itu tidak terjadi masalah. Karena untuk oli mesin 2 tak sendiri hanya melumasi di bagian kopling saja. Kalau motor 4 tak, jika oli mesin itu telat ganti, maka itu bisa menyebabkan ngejim. Dan nanti juga saya akan membuat video tentang gear motor 2 tak yang rekomendasi untuk top speed, itu ukuran berapa saja untuk gear depan dan gear belakangnya. Jadi buat teman-teman, nantikan terus di channel Two Stroke. Di sini channelnya untuk membahas kendala ataupun kondisi motor 2 tak. Jadi ini channel masih baru, buat teman-teman mohon dibantu untuk supportnya. Silakan untuk subscribe, like dan komen. Jika ada masukan untuk terkait video saya, silakan teman-teman menulis di kolom komentar. Di sini kita lagi kondisi lampu merah, dia langsung hijau. Sebenarnya saya sedikit gak enak setiap menemukan titik di lampu merah ini ya, karena untuk motor saya asapnya, apalagi kondisi motor masih dingin, itu sangat ngebul sekali asapnya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk safety di jalan, selalu menggunakan helm, sarung tangan saat pergian jauh, dan selalu dicek untuk kondisi motor, terutama untuk motor 2 tak oli samping. Dan saya merekomendasikan untuk teman-teman saat berpergian jauh itu walaupun pompa olinya normal ataupun aktif, harus wajib dicampur juga, baik itu perbandingannya 1 liter 10 ml itu tidak apa-apa, supaya jika terjadi macet di pompa oli, motor tidak langsung ngejim saat perjalanan jauh. Oke, teman-teman, mungkin di situ saja. Nantikan video selanjutnya hanya di channel Two Stroke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.